gue selalu ekspektasi 0 bahkan minus. Kenapa minus bang? Gue gak demen sama Toy Story 4. Toy Story 5 membuat Toy Story 4 menjadi anomali. Halo guys, selamat datang kembali di Ngopi Ngobrol Film. Kali ini kita akan ngobrolin sebuah film yang pertama kali film ini keluar itu tahun 95. Gue nonton masih di Laserdisc. Bang, apa itu Laserdisc? Gimana saya menjelaskannya ya? Itu adalah sebuah kayak VCD, DVD. Kalau mungkin kamu taunya Blu-ray zaman sekarang ya. Tapi segede gini pak. Segede gini pak. Mana ada bang di segede gitu. Cari deh. Cari tahu deh. Gitu. Laserdisc pak gue nontonnya pak. Ya, Toy Story yang pertama. Toy Story 2 itu kalau nggak salah tahun 99 atau tahun 2000 ya, gue lupa tuh. Pokoknya saya ingat gue mau SMP. Gue tuh kelas 5 atau kelas 6 SD, gue lupa. Tapi anyway, gue ingat banget gue berusaha mendapatkan mainannya yang kerjasama sama McDonald, nggak dapet. Gue ngincer Woody-nya. Woody-nya abis terus. Gue dapat tapi yang dari McDonald yang Buzz Lightyear justru, which is ya suka juga sih. Tapi jujur maunya kan lengkap, tapi abis terus pak. Wah abis gitu. Setiap nanya Woody-nya ada abis. Memang dari dulu penggemar banyak. Ya, karena film ini unik. Ya, siapa yang kepikiran bikin franchise tentang mainan yang kalau kita tinggalin diam-diam mainan ini bisa bicara, bisa hidup. Unik kan? Buat teman-teman yang belum pernah tahu Toy Story ya. Datanglah akhirnya Toy Story 5. Aduh, jujur ya pas gue nonton ekspektasi gue sangat rendah bahkan minus. Karena setiap gue nonton film tuh pasti ekspektasi gue rendah ya. Biar gue bisa tahu visinya si sutradara lah. Jadi kalau film itu emang bagus gitu kan ya. Kalau kadang-kadang kalau kita mau ekspektasi kita ditambahin jadinya agak ngeracunin gitu kan. Jadi gue selalu ekspektasi 0 bahkan minus. Kenapa minus bang? Gue gak demen sama Toy Story 4. Ceritanya kayak kan gini. Nah ini gue akan bilang di awal, Toy Story 5 membuat Toy Story 4 menjadi anomali. Itu mungkin judulnya video ini ya. Kenapa gitu bang? Jadi gini, teman-teman pasti pernah sekolah dong. Kalau sekolah pasti pernah ada pelajaran kayak bahasa Indonesia misalnya, yang suka soalnya itu ada yang mana diantara misalnya pilihan ganda di bawah ini yang tidak ada hubungannya. Nah, kayak gitu kan. Misalnya tidak ada hubungannya dengan handphone. Oh, pilihan A, layar, smartphone. Pilihan B, baterai smartphone. Pilihan C, casing smartphone. Pilihan D, dodol. Kalau lu nggak pilih D, otak lu ada yang nggak bener. Gitu. Tapi intinya ngerti kan maksudnya ya? Toy Story 4 tuh bagi gue gitu jadinya. Apalagi setelah yang kelima. Karena gini, kalau teman-teman nonton Toy Story 1, 2, 3 itu selalu, selain memang dia Toy Story alias cerita tentang mainan, tapi selalu ada tapinya. Ada resemblance yang kuat untuk kisah si manusianya juga. Toy Story 1, it's all about Andy. Mainan itu berantem bla 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 tapi dia ngerebutin Andy. Toy Story 1, Toy Story 2. Wah, diculik teman gue tentang persahabatan tuh. Oh, gue mau nolong sahabat gue yang dulu nolong gue, kata si Buzz kan. Bla 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 bla. Udah gitu, wah ada karakter baru lah, diperkenalkan dengan sangat bagus. Buzznya ada. Oh, gue bisa keluar semua childhood gue nih. Buzznya ada ini baru lah si Zurg tuh. Pertama kali gue ini guys Zurg. Gue dulu punya mainan Zurg yang di tangannya tuh ada kayak magnet nih, kan tuh teman-teman ada yang punya juga nih. Magnet sini 2. Itu kalau dipencet barengan pakai jari kita, baru Zurgnya keluar suara. Gitu. Wah bro. Zaman dulu tuh. Nah, karakter barunya juga masuk aja bagus semuanya. Endingnya kembali ke Andy. Gitu kan ya. Jadi selalu ada, ya intinya adalah ini mainan, tapi mainan yang dimainin sama orang. Lebih fokusnya bareng secara nggak langsung, walaupun secara screen time tuh mainannya terus, tapi intinya adalah manusia. Apalagi yang ketiga bro. Rasa kemanusiaannya, padahal Toy Story loh. Cerita mainan tapi rasa kemanusiaan yang ketiga. Siapa di sini yang dulu nonton di bioskop yang seumuran gue apalagi ya, yang nonton dari yang ke-1 tuh dari anak kecil, terus nonton yang kedua, terus yang ketiga. Siapa yang nggak nangis nonton Toy Story 3 bro? Gue di bioskop gue satu bioskop pernah nangis pak.
pada ingat semua mainan masa kecilnya dulu pasti. Apalagi era saat itu 2009, belum kayak era sekarang. Main smartphone, anak gue aja main smartphone sekarang. Jujur, jago banget main Super Bear. Gue sih gue biarin karena, woi jago ya main Super Bear. Dan anak gue tuh alhamdulillah kayak karena gue didikan gue juga ya, main smartphone tapi juga main anak-anak lain main bola main di rumah gue, main basket main sama gue, berenang gitu. Maksudnya anak gue bukan yang kayak di film Toy Story 5 lah yang di itu aja gitu kan ya. Sempat gitu kan si Bonnie itu. Gitulah Toy Story 3, Toy Story 4. Ya ada juga sih kemanusiaan, tapi agak-agak bikin kayak gitu lah. Si Forky jujur gak demen gue sama Forky. Kayak apa sih kenapa mesti Forky? Bisa mainan aja gitu. Si Bonnie kayak punya mainan baru aja, beli apa kayak mainan kayak gitu. Kenapa mesti Forky? Iya, ya pasti TK buat mainan sendiri. Oke, tapi itu pun membuka anomali lain. Berarti mainan itu nggak harus buatan pabrik dong. Apapun selama dia nganggap itu mainan jadi hidup. Jadi gitu. Jadi mohon maaf jadi harus ada baru. Makanya Lilliput jadi hidup. Padahal kan dia apa gitu kan. Tapi karena mungkin dia dianggap mainan jadi hidup gitu. Ya kira-kira Forky awalnya tuh gue yakin. Karena jadi membingungkan kan. Berarti konsepnya apapun yang dianggap mainan sama anak hidup gitu. Bukan lagi hanya mainan yang memang dari toko tuh udah mainan gitu. Ngerti gak maksud gue? Ya Toy Story 4 banyak lah yang gue kurang nyampe aja ke gue. Udah gitu sedihnya juga aneh. Gue sedihnya malah sedih sama si siapa karakter yang nyuri ininya si Woody itu, suaranya Woody itu. Gue malah nangisnya karena sempat sedih gitu. Oh kasihan ya. Tapi dalam hati gue, kenapa jadi gue sedih sama dia aja? Terus sama yang perpisahan Woody sama Buzz di endingnya Toy Story 4, gue jujur kayak why? Apalagi tuh udahlah banyak lah hal-hal yang kalau mau dibahas kagak demen gue gitu. Toy Story 5 keluar nyertain udah Bonnie-nya lagi keranjingan. Itulah ceritanya apa ya. Mungkin spoiler alert ya, mungkin ada beberapa spoiler yang gue sebutin di sini. Kalau teman-teman belum nonton Toy Story 5 mungkin bisa skip aja dulu, setelah nonton baru nonton lagi sini. Jadi dia si Bonnie ini keranjingan gadget lah. Dari trailernya sih ini udah ini nggak terlalu spoiler sebenarnya. Dari gadget dari trailer sih udah kelihatan lah keranjingan gadget. Lalu ya biasa Buzz dan kawan-kawan, dan terutama si Jessie sih. Sebenarnya karakter utama itu kayak Jessie di sini. Jessie-nya lebih kayak ya biasa lah ya. Kapan ditemenin lagi bla bla bla. Terus akhirnya dia kayak minta nelpon Woody, yang Woody-nya lagi pacaran sama si yang ituin siapa tuh namanya, si Bo ya, yang punya kambing itu kan, yang punya peliharaan kambing. Ya akhirnya minta secara nggak sengaja sebenarnya, seolah-olah kayak minta bantuan gitu, padahal sebenarnya nggak minta bantuan, cuman pas lagi telepon tuh kayak minta bantuan. Akhirnya Woody datang bla 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 lah, akhirnya Woody kembali gitu. Dalam keadaan si Bonnie-nya udah keranjingan gadget. Menarik ceritanya, jujur menarik. Terus beberapa karakter baru dimunculin juga flow-nya enak ya, flow-nya enak, fasenya enak, semuanya enak. Jadinya gue suka aja sih. Terus ada perkenalan Buzz baru pastinya kalau teman-teman pencinta mainan, wah langsung liat Buzz-nya ini apa nih gitu kan. Pasti ada mainan ini, please gitu. Gue pas nonton di bioskop, nggak bisa, ini harus ada mainannya. Dan kurang ajarnya Mas Indra Teh Live, dia memiliki duluan. Saya pas beli order, literally gue kemarin dari ada toko di Batam kan, ini bu open mail, langsung cepet-cepetan kan gue, langsung pesan 2 gue langsung. Pak maaf pak, slotnya baru aja penuh. Tangan kalian jauh lebih cepat daripada tangan saya. Saya marah. Berarti jangan-jangan termasuk itu ada Mas Indra salah satunya. Tapi anyway, ya nggak usah khawatir. Gue ada Sam's Collection. Salah satu Buzz Lightyear terbaik Sam's Collection baru nyampe dari Cina nih. Dulu sih beli kayak gini gampang di AliExpress, cuman kan seluruh bangsa Indonesia mau aja dikebulin, dibilangnya nanti AliExpress akan menyulitkan pedagang di Tanah Abang ya, padahal cuman TikTok mau ituin Tokopedia. Kejebak lu pada gitu aja, kejebak. Jadi repot kan. Gue bisnis dari AliExpress, teman-teman gue tuh pada usaha jual kaos kaki segala macam, limut. Tapi anyway, yang Tanah Abang juga beberapa teman gue dari AliExpress. Tapi anyway, ya itulah ya.
curhat dikit. Tapi kembali lagi ke Toy Story. Pas lihat bahasa yang baru, wah ini menarik sih. Apalagi pas lihat di ending ya. Gue gak mau spoiler lah ya, wah gitu. Tapi bagus filmnya, saya suka. Karena ini literally membuat keempat. Dan banyak teman-teman gue juga punya pendapat, kenapa gak ini yang keempat sih? Iya, gue juga kayak iya juga ya, kenapa gak ini yang keempat? Ya, tanpa harus si Budinya pisah-pisah, membahas apa segala macam. Yang keempat tuh anomali banget, gak perlu ada yang keempat itu. Ya, mungkin itulah kenapa orang Jepang tuh percaya angka 4 tuh angka sial ya. Shin ya, apa? Angka 4 tuh ya emang harus ada. Anggap aja 1, 2, 3, 5 lah. Udah gitu. Ya walaupun yang keempat kalau ada juga, jujur kalau yang keempat, kalau satu hal yang gue puji, sinematografinya sih. Toy Story 4 tuh, adegan hujan di awal tuh jujur. Sebagai dulu gue tukang 3D, apalagi gue tukang 3D zaman dulu lagi, tahun 2010-an. Gue aja ngeliat sekarang tuh game-game pada grafiknya gila ya. Yang sekarang lu lakuin tuh ray tracing, zamannya gue itu 3D kan gue render tuh. Render satu frame ray tracing 480p aja. Itu ada kali 10 detik yang gak ada pemandangannya tuh. Kalau dikasih background segala macam, 2 hari satu frame. Hello guys, my name is Char from Tara Arts Movie and welcome to another exciting 3D Studios Max tutorial for beginner. And today I'm gonna be teaching you how to use a ray trace and understanding ray trace. Sekarang bisa real time ray tracing, makanya lu pada beruntung tinggal di zaman sekarang, apalagi ada AI. Sekarang banyak produksi film yang cuman render awal sama akhiran, tengahnya diisi AI. Zaman saya nungguin tuh render nungguin sampai belok. Tapi anyway, apalagi sekarang Disney kan katanya diam-diam di belakang kerja sama nggak tahu ya, tapi katanya dia batalin sama siapa tuh, ChatGPT. Kan dia mau kerja sama yang lain, AI yang lebih powerful atau bikin AI sendiri katanya. Ya kita nggak tahu lah ya. Karena ujung-ujungnya AI itu hanya tools. Please kalau lu seniman pakai AI itu hanya tools. Jangan gini, gue tuh agak susah. Soalnya ada banyak yang gue literally di industri semuanya terpakai AI. Cuman kenapa ngumumin ke fans-fansnya setengah-setengah gitu kan? Tinggal bilang jujur aja, gue pakai AI hanya di sini loh guys. Tapi gue tetap tuh gambar sendiri, ini sendiri. Gue cuman pakai buat ngebantu render lah, ngebantu bikin background lah, apa macam. Ngomong jelas, detail apa susahnya? Emang kenapa kalau gua nggak ngomong detail? Ya jadinya sekarang banyak orang yang ngeselin subscriber dan fans lu, ya, yang para seniman tuh fans lu itu pada nuduh-nuduh yang gambar beneran AI dikira, ngeselin jujur. Hanya karena lu nya kurang jelas aja ngejelasinnya gitu. Tapi balik lagi ke Toy Story. Jujur Toy Story bagus ya, dan ini membuat saya banyak mengoleksi mainannya. Tiba-tiba lihat semua mainan Toy Story ada di sini ya. Dari segi jenis Buzz lah, Woody, kalau lihat tuh di atas tuh nggak kelihatan mungkin ya. Wow, udah Toy Story semua nih Pak. Karena ini mainan dari kecil Pak, dan film dari kecil Pak ya. Dan karakter developmentnya film ini juga rapi ya, dari 1 sampai ke 5. Dan yang kelima ini juga spesialnya bagi gue adalah ada beberapa karakter ya yang teman-teman yang udah nonton ya, itu kembali lagi ya, walaupun kayak cuma seiprit gitu ya, tapi memuaskan lah. Ternyata dia begini gitu kan. Terus ada juga yang bikin sedih ya, secara suaranya ya. Kayak beberapa karakter kayak Jessie itu jelas banget kan, jadi kayak nenek-nenek yang isi suara karena udah mulai serak. Yang dulu kan gitu, sekarang udah serak-serak nggak bisa tinggi lagi. Itu mengharukan loh bagi gue yang nonton dari Toy Story 1 tuh, mengharukan banget. Gila, gue nonton dari mereka masih muda yang isi suara, dari gue yang masih kecil sampai gue sekarang juga punya uban di sini gue nih. Itu mengharukan sekali guys. Dan ini emang bagus, fasenya bagus, ceritanya bagus, moralnya juga bagus ya. Jangan kebanyakan gadget. Nampol banget gue sebagai orang tua. Jujur gue sebagai orang tua yang juga anak gue gadget, walaupun alhamdulillahnya ya gue kurang lebih sih kayak anak gue sih kayak Bonnie yang sekarang, gadget main juga tapi mainan lain dia lebih peduli gitu, malah lebih peduli mainan lain gitu kan. Gadget cuma beberapa kali kalau main Super Bear, jago banget dia main Super Bear by the way gitu. Tapi ya sesuai lah dengan dan yang paling penting actually adalah itu resemblance-nya tuh bagus gitu. Nah which is juga itulah dia yang bikin yang keempat tuh anomali. Yang ke satu tuh resemblance banget dengan keadaan anak-anak saat itu. Mainan yang lebih keren pasti dimainin. Gue ingat banget dulu punya mainan kayak misalnya
ya apalah mainan sederhana, mobilan segala macam, pasti gue kan lebih demen mainin yang Senseiya, Ultraman, Satria Baja Hitam RX gue, Kamen Rider. Itu yang lebih gue mainin karena lebih keren. Dan itu kan literally yang terjadi di Toy Story 1. Woody mainan favorit, tapi begitu datang Buzz Lightyear lebih keren, Buzz Lightyear lebih dimainin. Gitu kan kita tuh pasti sebagai anak kecil. Resemblance. Toy Story 2, resemblance-nya adalah kecintaan kepada mainan. Ketika lu udah mulai jadi anak yang udah mulai, kan di situ kan Andy ceritanya kan dia pergi ke camp cowboy gitu kan, dia mana nih mainan yang mau dibawa, pasti kan yang favorit lu banget, yang lu punya kenangan. Karena apalagi anak cowok tuh kan kayak punya barang itu kan sebenarnya bagi kita cowok tuh, kita nggak ngeliat barangnya kan, memorinya. Ayo aku kan lo, ketika lu beli kayak mainan Buzz Lightyear, Woody, itu kan bukan Woody-nya, tapi dulu nih gue nonton kan waktu gue masih kecil, gue pengen anak gue nonton juga gitu kalau cowok tuh. Atau kalau cewek ya, kalau cowok tuh gitu. Makanya memori dan imajinasinya tuh ditaruh di barang, kalau cowok di mainan terutama. Kenapa? Makanya cowok tuh bisa gagang pintu aja dia bisa punya cerita. Sumpah, gue pernah ngeliat di TikTok apa Instagram gitu, ada orang kayak kakek tua gitu curhat sama istrinya tentang kayak parang besi gitu. Oh, parang besi ini gue ada memorinya dulu sama bokap gue bla bla bla. Terus kayak istrinya kayak, apaan sih kamu nggak jelas. Terus dia langsung ngambek. Karena jangan gitu ke cowok bro, buat yang ngomongin cewek ya. Karena cowok itu memorinya tersimpan di mainan, di barang. Jadi kalau dia lagi jelasin memorinya, please dengerin aja kayak, ya ampun gitu loh, respect gitu kayak, iya waduh gila ya kamu ya, sampai parang aja kamu ada memorinya ya gitu, kayak apa gimana gitu. Begitu nggak direspect ya ngambek lah cowoknya. Tapi anyway ya, resemblance gitu loh. Terus mainan kalau rusak pasti kita nyoba benerin sendiri. Kan itu Toy Story 2 basically. Mau seberapa hancur cara kita benerin, tapi kita benerin sendiri gitu loh. Gue dulu begitu, gue ingat banget, ya Allah banyak banget mainan yang hancur-hancur gue benerin sendiri. Nggak jadi bagus, nggak. Tapi benerin sendiri tuh ada gitu loh. Karena kenapa nggak beli baru? Ya mungkin ada beberapa yang beli baru, mungkin ada orang tuanya lebih kaya atau gimana, dibeliin baru. Tapi katakanlah dibeli baru pun, gue yakin yang baru malah dipajang. Bener nggak? Coba lu pasti ada, lu mainan nih, lu punya rusak nih, lu benerin sendiri terus nggak perfect kan, terus lu dibeliin baru, terus yang baru tuh pasti sayang panjang, lu mainin yang ini bukan karena sayangnya biar itu nggak rusak sebenarnya, cuman karena yang lama ini lu punya memori sama yang lama. Dan gue yakin pasti mainan lu yang lama ini ketika dijual atau dibuang, lu kayak gitu pasti. Nah itulah perasaan Andy di Toy Story 3 bro. Itu sih ya. Mungkin yang keempat, to be fair ya, mungkin ya yang berusaha dibikin resemblance adalah mainan pertama yang dibuat sendiri ya, Forky itu ya, dibuat sendiri gitu. Tapi jujur ya, mainan pertama yang gue buat sih sih yang masuk memori sih atau kenapa ya, mungkin mainan gue tuh dulu lebih ke bikin lipat kertas sih, dan itu kan terjadi secara berulang-ulang sih. Ini yang agak gak masuk akal sih, karena si Forky itu pasti kalau di sekolah dia pasti besoknya bikin lagi dong, ada mahakarya lain. Makanya si Woody tuh pas lagi si Woody kayak, ini penting banget buat Bonnie, agak bagi gue nggak resemblance karena itu kan prakarya sekolah ya. Dan sebenarnya agak gak masuk akal si Bonnie masih mainin itu Forky di Toy Story 5 tuh, sebenarnya gak masuk akal, jujur mohon maaf, izin, gak masuk akal. Ayolah, misalnya itu kejadian sama lo, bikin prakarya di kelas, weh, seminggu seminggu bubar. Untuk kalau beruntung seminggu, anak kecil mah sehari 2 hari, apalagi kayak Forky gitu yang ditempel itu ya, dari lilin itu gitu gak ada. Percaya sama gue, mohon maaf, itu gue yakin anak seluruh dunia sih pasti emang mainannya adalah ya mainan yang dibuat company mainan, pasti yang dia mainin. Gue gitu, gue yakin semua orang gitu pas masih kecil. Kata lo buat prakarya, apalagi masih TK lagi. TK kan hampir setiap hari buat prakarya ya besoknya buat prakarya lain. Gak bakal disimpan sampai Toy Story 5 tuh, jujur. Makanya mungkin nyadar nih para animator Toy Story 5, akhirnya si Forky kan jadi karakter yang kurang penting itu. Karena emang yang keempat tuh kayak, apaan nih kok dibikin penting itu, kayaknya who this. Nah itu basically yang gue agak gak suka dari Toy Story 4 juga. Karakter utamanya kan agak jadi kesamping banget. Forky-nya jadi kayak utama banget, kok si Buzz segala macam kayak di nerf. Bahkan
beberapa fans di Toy Story 5 aja itu ada juga ini kan nggak begitu suka karena ada karakter kayak si Buzz yang tadinya kan maco banget apa-apa, wow ini agak di nerf gitu-gitu kan segala macam, lebih ke Jessie yang utama. Itu mungkin gue agak setuju juga, tapi masih masuk akal di film ini karena si Buzznya lagi dalam keadaan jatuh cinta sama Jessie. Kalau gue ya jadinya dia jadiin deputinya sih itulah segala macam ya gitu lah ya, namanya jatuh cinta. Jujur cowok soalnya masuk akal, cowok kalau jadi lagi jatuh cinta goblok, jujur makin masuk akal bagi gua. Karena cowok kalau lagi jatuh cinta goblok, jujur aja ya. Jadi kalau gua masuk aja, suka gua. Habis itu keputusan untuk ada Buzz yang high tech ini saya juga suka, bisa koleksi mainannya. Saya suka lah franchise ini lah ya. Cuman ya itu aja sih yang keempat gue kurang suka ya. Dibilang benci ya mungkin gak benci ya, kurang suka gitu. Yang ketiga tetap kalau misalnya urutan ya, kalau urutan lu apa guys? Misalnya lu pecinta Toy Story, komen di bawah. Kalau gue paling bawah Toy Story 4, mohon maaf itu paling bawah. Kedua dari bawah mungkin susah nih, 5 deh ya. Yang kelima, karena gini, walaupun gue bilang gue suka yang kelima, tapi ya mohon maaf, yang ketiga mungkin ke satu, yang kedua mungkin yang kedua, yang pertama mungkin yang ketiga, atau yang pertama sama kedua bisa tukar deh. Gue bisa yang kedua sama yang ketiga tuh gue hampir sama sukanya sih, karena yang kedua itu banyak banget karakter baru dan banyak banget excitement nih. Karakternya Zurg gue suka banget, sebagai mainan tuh gue suka banget, lawannya Buzz gitu kan, tentu bapaknya sendiri bla bla bla, itu menarik gitu. Terus yang ketiga sedihnya sih, filmnya tuh terasa banget sih yang ketiga gitu kan, walaupun nggak ada karakter baru, nggak ada HP, malah berkurang gitu kan ya. Tapi gamenya gue suka tuh, video gamenya dulu di PSP gue main tuh, Toy Story 3 tuh gue suka banget. Yang keempat emang paling nggak memorable banget, makanya gue dulu itu gue sekarang kan lagi gabung di Toy Story Collection Indonesia guys di Facebook. Dulu tuh banyak tuh eranya Toy Story 4 yang sampai masuk semua, padahal kan ke toko-toko di Indonesia, tapi sampai di diskon sampai nggak ada yang beli. Ya karena nggak ada semblance. Gue pun bisa ngerti perasaan orang-orang yang ngapain beli, nggak ini. Yang keempat tuh kayak yang kelima tiba-tiba orang pada nyari udah nggak ada. Karena kelima bagus gitu loh, resemblance lagi. Anak-anak sekarang ketagihan gadget, saatnya nih kita kenalin ke game-game mainan-mainan kayak kita dulu nih, Buzz Lightyear, Woody gitu guys. Jangan dibiarin nih, lihat kurang keren apa mainan yang satu ini. Ini jujur ya, ini sama yang kayak Disney Store punya, tapi walaupun ini yang Signature Collection tapi yang KW. Tahu bedanya yang Disney Store sama Signature Collection KW apa bang? Kayaknya pabriknya sama yang bikin, karena literally ini adalah sama kayak Disney Store, cuman stikernya terbalik. Kalau yang Signature KW Collection yang KW. Tuh, tapi lu lihat fit ini mana ada guys. Emang jujur bener kata si Woody di Toy Story 1, Buzz Lightyear tuh mainan yang keren. Lihat, helm bisa dibuka. Walaupun nggak kayak di film kan hampir semuanya ini separoh. Laser, ya kan? Bisa karate chop. Nih kalau dikatasin tangannya karate dia. Tombolnya di belakang nih, karate chop. Terus bisa apa lagi? Ada wrist communicatornya. Buka sini, halo, copot. Gitu kan. Terus apa lagi? Nih, bisa berdiri, bisa apa, bisa duduk, artikulasinya banyak nih mainan, ya kan? Bisa begitu, tuh. Terus ini kalau misalnya pencet tombol merah, sayapnya tuh kalau yang sesuai sama film itu dari lipatnya ke bawah dulu guys, ya, nggak dari samping. Ini ada banyak merek nih, yang Takara Tomy itu dari samping, atau yang Disney Store tapi zaman dulu dari samping doang. Ini dia ke bawah dulu, baru ini lihat nih. Makanya kalau dipencet sayapnya, tuh dari bawah set. Benainnya pun kita ke bawah baru cetek ke atas, ke bawah cetek ke atas. It's a cool toy man. To infinity and beyond. Emang buat dikoleksi emang bagus gitu, suka gue. Jadi bahkan sekarang kalau lo mau tahu ya, di era Toy Story 5 ini banyak banget orang lagi ngumpulin mainan-mainan, termasuk gue. Nih, gue lagi nyari yang ini, yang versi Bandai nih. Ini pasang-pasangan guys. Jadi kita rakit sendiri. Tuh. Ya
Ya ampun, lihat kecil tapi artikulasinya banyak. Ini gue favorit gue sih. Ini gue kalau punya, gue masih kecil, ini gue mainin tiap hari sih, sumpah. Bentuknya kecil, pas gitu ya, buat dibawa tidur apa segala macem. Ya ampun, mainannya. Tuh, artikulasinya banyak, bisa dipose segala macam literally ini walaupun kecil ya. Walaupun ada versi Blockies yang lebih kecil lagi, tapi terlalu kecil. Ini yang pas nih segini nih. Ini punya Bandai, nih. Ini juga setengah mati guys sekarang nyarinya guys. Zaman dulu mah nyari kayak gini gampang ya. Sekarang astaga nyarinya udah kayak nyari. Karena itu lagi-lagi era Toy Story 4. Walaupun sekarang ada Sam's Collection. Ini juga impor. Dulu kalau ada ini gampang nih. Kalau ada AliExpress. Nah, ini susah banget nyarinya. Ini juga ada orang jual langsung gue beli dari Surabaya. Ya itulah dia guys ya. Itu sesuai judulnya ya. Toy Story. Mainan yang gue kumpulin. Tapi itulah dia kalau gue tentang Toy Story 5 ya, karena gue gak mau spoiler banyak ya. Intinya gue suka banget filmnya kalau yang kelima. Walaupun pastinya gak sebagus yang dulu-dulu, tapi bagus lah, pesannya juga bagus. Dan masih surprisingly malah yang kelima ini ngebuka pintu untuk kalaupun ada yang keenam gue rela. Karena yang keempat dulu gue tuh kayak lah si Woody-nya bisa sama Buzz ya, terus yang kelima mau kayak gimana. Untungnya yang kelima disatuin lagi, jadi masuk akal gitu loh. Jadi Woody-nya kayak ya udah bisa dipanggil gitu, Wood kesini dong, oke datang gitu, masuk akal gitu. Ya udah gitu. Kalau mau yang keenam ya udahlah, please yang keenam kalau mau bikin Toy Story dibikin jadi yang keenam endingnya, ayolah. Kita tahu apa yang kita inginkan guys, please kembali ke Andy. Atau ininya udah gede punya anak, please. Karena Bonnie gini, yang gue lihat ya, Bonnie ini nggak terlalu kuat karakternya, jujur nggak terlalu kuat, nggak sekuat Andy. Andy tuh kuat banget, apalagi yang ketiga tuh bikin karakternya jadi kuat banget. Kalau Bonnie belum kena 3 film loh. Kalau mau tambah Toy Story 3 nggak kena sama gue, jujur. Nggak tahu sama teman-teman ya, belum kena lah gitu. Jadi harapan gue malah ya banyak orang sih, gue lihat di komen-komen gitu di review Toy Story 5, kalau mau ada yang ke-6 please balik ke Andy nih, please balik ke Andy. Atau Andy-nya udah tua dibikin terus punya anak gitu, nggak apa-apa deh. Jadi ya forever in your family. Karena kan kalau teman-teman tahu lore-nya, Woody itu kan mainan tua, mainan bapaknya Andy ceritanya. Itu kan mainan dari tahun 50, jadi mainan bapaknya dikasih ke Andy. Ceritanya itu gitu, Toy Story. Toy Story lagi, si Woody-nya itu. Makanya gue harapannya entah balik ke Andy atau ke anaknya Andy. Jadi 3 generasi tuh si Woody. Gitu guys ya, tapi itulah dia ya. Ya kalau secara animasi gila sih. Udah Toy Story 5 udah arahnya ke realism ya. Dengan teknik-teknik bukan animasi ya, teknik sinematografi sekarang lah. Ditambahin chromatic aberration segala macem biar kayak benar-benar kayak film gitu. Ada noise-nya lah, malah tambahin grain segala macem lah. Bukan noise ya, grain, biar dia benar-benar kayak seolah-olah di shot pakai film. Itu yang gue perhatiin sih dari animasinya yang terbaru ya. Kalau yang keempat tuh benar-benar eranya anamorphic ya, makanya kayak seolah-olah pakai lensa anamorphic. Kalau yang kelima ini benar-benar udah kayak balik ke era film gitu, film tanda kutip film roll gitu ya. Padahal itu animasi gitu ya. Ya gitu sih, animasinya sih masih apik lah. Saya suka. Ceritanya saya suka, karakternya saya suka. Malah menambal dan menyembuhkan luka yang bagi saya ya dari Toy Story 4. Jadi Toy Story 4 ini malah jadi kayak anomali sekarang gitu. Oke guys, thank you udah nonton Ngopi nih. Sampai jumpa lagi di Ngopi alias ngobrol film yang berikutnya. Buzz Lightyear to the rescue. Asik. Woo. To infinity and beyond.